Perang Dunia Ketiga COVID-19 dimulai. Perang dunianya bukan perang antar bangsa, tetapi perang bangsa-bangsa melawan pandemi corona. Terbentuknya kekebalan kelompok di tengah masyarakat saat ini. Gelombang pertama pandemi terjadi pada Desember 2020. Indonesia belumlah terbebas dari pandemi COVID-19. Nah, di Indonesia sendiri, AY4 sudah ada, AY23 sudah ada, AY24 sudah ada, AY4.2 belum ada. Pemirsa, dokter dan tim medis menjadi pejuang garda terdepan dalam perang menghadapi virus corona. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah raga. Tenaga kesehatan dan sukarelawan selama ini sudah berjuang untuk membasmi COVID-19 serta melayani pasien yang terkena COVID-19. Meskipun mereka lelah, mereka tetap melayani pasien dengan tulus dan ikhlas. Meskipun keringat yang bercucuran di balik baju zirah perangmu, mereka tetap bersemangat untuk berperang melawan COVID-19. Dari sebab itu, sebaiknya kita sebagai mahasiswa meringankan beban mereka serta menghargai apa yang telah mereka lakukan di garda terdepan melawan COVID-19. Hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa di masa pandemi ini ialah virus COVID-19 saat ini belum juga usai. Maka dari itu, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, kita dianjurkan dan diharapkan oleh pemerintah dan pihak kesehatan untuk mematuhi protokol kesehatan. Stay healthy and follow healthy protocols. Selama 2 tahun, virus corona sudah menyebar di seluruh dunia. Kita sebagai warga Indonesia harus bisa menjaga kesehatan. Mari kita memakai masker. Hindari menyentuh area tengah masker dan pakailah masker bersih, ganti setiap 4 jam. Apabila masker sudah lembab, buang masker ke dalam wadah khusus dan tertutup. Mencuci tangan merupakan salah satu cara untuk menghindari kita terjangkit penyakit COVID-19 karena dengan mencuci tangan, kuman atau bakteri akan mati. Vaksinasi merupakan momen yang penting dan salah satu upaya kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, namun kita dapat melindungi saudara kita, teman kita, dan masyarakat di sekitar kita. Jadi bagi Anda semua yang belum divaksin, ayo vaksin dan jaga diri kita dengan baik. Selain menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, salah satu cara untuk menjaga imun tubuh di masa pandemi COVID-19 adalah dengan vaksinasi. Dengan melakukan vaksinasi, tubuhmu akan jauh lebih peka terhadap virus COVID-19 jika masuk ke dalam tubuh. Jika terpapar COVID-19, vaksin membantu mengurangi gejala dan mengurangi resiko kematian. Yuk, segera divaksinasi agar Indonesia terbebas dari virus COVID-19. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sejarah singkat R.A. Kartini, salah satu pahlawan perempuan Indonesia. Setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Beliau adalah seorang pahlawan nasional
yang bernama lengkap Raden Ajeng Kartini. Beliau dilahirkan di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Fakta-fakta Ibu Kartini memperjuangkan hak perempuan yang dulu hanya laki-laki yang boleh sekolah, sedangkan perempuan yang boleh sekolah hanya keturunan bangsawan. Oleh karena itu, R.A. Kartini berjuang agar perempuan-perempuan mempunyai hak yang sama untuk belajar. Kartini wafat dalam usia 25 tahun. Ibu Kartini wafat pada usia yang sangat muda, pada tanggal 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia. Raden Dwi Sartika merupakan tokoh emansipasi wanita di Indonesia yang lahir di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1888 dan wafat di daerah Tasikmalaya pada tanggal 11 September 1947. Beliau lahir di keluarga Sunda yang ayahnya bernama Rangga Somanegara dan ibunya bernama Raja Permas. Raden Dwi Sartika adalah seorang gadis yang rajin, sabar, dan tidak suka berselisih. Ia mempunyai kebiasaan bermain sekolah-sekolahan saat ia masih kecil. Saat remaja, beliau kembali ke ibunya di Bandung, lalu ia berpikir bagaimana caranya untuk mendirikan sebuah sekolah di mana ia berkesempatan untuk mendidik para gadis-gadis dan anak-anak dengan golongan priai maupun rakyat. Pada tanggal 16 Januari 1904, beliau mendirikan sekolah gadis pertama di Bandung, bahkan pertama di Indonesia. Sekolah tersebut didirikan dengan mengambil tempat di ruang persidangan kabupaten sebelah barat dan diberi nama dengan nama Sekolah Istri. Pada tahun 1910, sekolah tersebut diganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri dan mata pelajarannya ditambah dengan memasak, mencuci, menyetrika, bahkan membatik. Dan nama sekolahnya kemudian diganti lagi menjadi Sekolah Raden Dwi. Itulah kisah Raden Dwi Sartika dan hal yang dapat kita teladani dari seorang Dwi Sartika, yaitu beliau seseorang yang berkemauan belajar yang tinggi, rendah hati, sabar, dan pemberani. Dan kita sebagai mahasiswa patutnya mencontoh semangat Raden Dwi Sartika yang dimana kita memiliki cita-cita atau tujuan, kita harus semangat dan pantang menyerah untuk tujuan tersebut. Kemala Hayati, pejuang perempuan yang berasal dari Kesultanan Aceh, yang lahir pada tahun 1550. Perjuangan Malahayati melawan penjajah dimulai setelah terjadinya pertempuran di Teluk Haru. Mulai membentuk pasukan setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Malahayati membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh yang gugur dalam peperangan. Laksamana Malahayati dan pasukannya bertugas melindungi pelabuhan dagang di Aceh. Martha Christina Tiahahu, lahir 4 Januari 1800, adalah seorang pahlawan nasional pertama yang gugur di medan perang pada usia 17 tahun. Pada umur 17 tahun, beliau adalah seorang gadis desa Abubu di Pulau Nusa Laut yang berani mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dalam Perang Patimura pada tahun 1817. Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut ambil bagian dan pantang mundur dengan rambutnya yang panjang terurai ke belakang serta berikat kepala selai kain berang. Untuk menghargai jasa dan pengorbanannya, Martha Christina Tiahahu dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia dan diakui secara resmi sebagai pahlawan nasional tanggal 20 Mei 1969. Pemerintah Maluku akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah taman monumen untuk didedikasikan bagi sang pejuang wanita Maluku, Martha Christina Tiahahu, yang terletak di Karangpanjang, daerah bukit yang terlihat jelas dari kota Ambon. Tanah ini adalah tempat kita dilahirkan. Janganlah biarkan penjajahan itu merebutnya. Martha Christina Tiahahu. Muhammad Hatta, atau yang sering dikenal dengan Bung Hatta. Ia adalah wakil presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945.
Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama Corona atau dikenal istilahnya COVID-19. Tak terkecuali bidang pendidikan ikut juga terkena dampaknya. Keputusan pemerintah yang mendadak meliburkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Dan menjadi pilihan adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Terlepas dari banyaknya faktor penghambat seperti penguasaan teknologi yang rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta jaringan internet yang tidak stabil.
Halo teman-teman semua, salam sehat. Kami dari kelompok 1. Video ini dibuat agar kita lebih paham dan lebih mengerti pentingnya protokol kesehatan. Jadi, langsung aja kita lihat profil dan videonya. Ternyata kasus COVID-19 di Bandar Lampung melonjak sangat tinggi. Jadi, kita harus tetap waspada, terutama melakukan 3M. Yang pertama, kita harus mencuci tangan minimal 20 detik. Dan jangan lupa di saat kita bepergian, kita harus membawa hand sanitizer. Dan yang kedua, kita harus menggunakan masker di saat kita mau berpergian keluar. Dan yang ketiga, jika kita keluar rumah, kita harus tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Ya, jangan lupa kalian harus vaksin, karena vaksin itu meningkatkan imun pada tubuh kita. Ada berita terbaru, kasus COVID-19 di Indonesia menduduki posisi teratas. Bener gak ya? Coba aku cari informasi yang terpercaya deh. Breaking news, update Corona 16 November 2021 bertambah 347 kasus. Total 4.251.423 positif. Wih, harus hati-hati nih. Berarti harus mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pertama, memakai masker. Dan yang paling penting adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Mbak Pika, permisi. Mbak Pika, Vero. Sini masuk. Halo, hai. Sudah masuk dulu ya. Vero, apa kabar? Oh, no. Kamu nggak mau sama aku sih, Pan? Mbak Pika nggak tahu hari ini kalau ada kabar corona di mana-mana. Vero, emang kamu masih percaya sama corona? Mbak Pika, ayo lagi sini. Aku kasih tahu. Sini aku kasih tahu. Apa sih kamu mau kasih tahu aku apa sih? Harus tahu corona ya, makanya harus tahu Mbak Pika. Gimana sih? Mbak Pika tahu nggak sih sekarang kabarnya corona itu udah di mana-mana, dan sekarang Bandar Lampung tuh udah banyak korbannya. Emang iya, Fer? Iya serius, aku gak bohong nih ya, aku searchingin dia. Tapi buktinya aku masih sehat-sehat aja nih. Ih, harus lihat dulu ini beritanya. Nih, mari dilihat. Update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus positif COVID-19 Kita beralih ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh Percaya kan? Sekarang udah banyak banget korbannya. Ternyata banyak banget ya. Kan itu. Nah, sekarang gini deh. Aku kasih masker sama hand sanitizer buat Mbak Pika. Buat jaga-jaga diri. Ini kalau misalnya kita pergi, kita harus pakai masker ini ya? Iya dong. Pantesan dari tadi kamu kok pakai masker tuh. Ini orang kenapa kan? Ya, demi menjaga kesehatan. Jadi Mbak Pika juga harus selalu menjaga kesehatan, jaga jarak di setiap tempat. Oke, sekarang kayak gitu aja. Oke, karena kita udah tahu kegunaan masker ini, mari kita sebarkan informasi ini ke teman-teman kita.
Untuk teman-teman yang ada di rumah, mari kita melakukan 4M. Yang pertama, mencuci tangan. Kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menggunakan hand sanitizer. Dan yang keempat, menggunakan masker. Agar kita semua terlindungi dari virus COVID-19. Bye-bye. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Martha Christina Tiahu adalah pahlawan nasional perempuan pertama yang gugur di medan perang saat bertempur melawan Belanda demi mempertahankan tanah Maluku yang kaya akan hasil bumi. Ia lahir di Nusa Laut, Maluku, 4 Januari 1800 dan dibesarkan seorang diri oleh ayahnya, Kapitan Paulus Tiahu yang merupakan kawan baik dari Kapitan Patimura. Sejak kecil, perempuan yang akrab disapa Martha Christina ini sering mengikuti ayahnya dalam rapat pembentukan kubu-kubu pertahanan hingga pada akhirnya di usia yang ke-17 tahun, ia turut dalam pertempuran melawan Belanda di Pulau Saparua. Dalam pertempuran itu, ia memimpin pasukan perang wanita dan mengobarkan semangat juang pada pasukan agar terus ikut mendampingi pasukan laki-laki dalam perebutan wilayah Maluku. Bersama dengan para pejuang tanah Maluku yang lain, Martha Christina cukup membuat kerepotan Belanda. Saat itu, pimpinan Belanda, Richemont, tewas tertembak dalam pertempuran. Namun akhirnya karena tidak seimbang dalam persenjataan, tipu daya musuh dan pengkhianatan, para tokoh pejuang dapat ditangkap dan menjalani hukuman. Ada yang harus mati digantung dan ada yang dibuang ke Pulau Jawa. Kapitan Paulus Tiahu divonis hukum mati tembak. Martha Christina berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati. Tetapi ia tidak berdaya dan meneruskan bergerilyanya di hutan. Tetapi akhirnya tertangkap dan hendak diasingkan ke Pulau Jawa. Saat itulah ia jatuh sakit, namun ia menolak diobati oleh orang Belanda. Di kapal perang Everstein, Martha Christina menemui ajalnya dan dengan penghormatan militer jasadnya diluncurkan di Laut Banda, tepatnya di antara Pulau Buru dan Pulau Manipa, pada tanggal 2 Januari 1818. Untuk menghargai jasa dan pengorbanannya, Martha Christina Tiahu dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia.
Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan Abdul Muiz adalah sosok yang pertama kali dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada 30 Agustus 1959. Lahir pada 3 Juli 1883 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Abdul Muiz tumbuh jadi seseorang yang mahir berbahasa Belanda. Ia bahkan menjadi orang pribumi pertama yang diangkat menjadi pekerja kantoran karena bakatnya itu. Setelah keluar dari pekerjaannya, Abdul Muiz menekuni bidang pekerjaan lain, mulai dari jurnalis, sastrawan, hingga politikus. Siap